Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syiar Muslim yang dirahmati Allah. Momen Hari Pahlawan ini tak hanya sebagai bentuk peringatan, tapi juga menjadi motivasi agar kita selalu meneladani sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 7 tokoh pahlawan dari kalangan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bersama Kiai Wahab Casbula ia mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia bertekad menghapus pertentangan kaum tradisi dan pembaharu dalam Islam kala itu. Selain memasukkan pengetahuan dalam kurikulum di pesantren Tebu Ireng yang didirikannya, ulama kelahiran tanggal 14 Februari tahun 1871 ini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Hal spektakuler yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah fatwa jihad yang dikeluarkan pada tanggal 11 September tahun 1945 sebagai perlawanan terhadap kaum penjajah. 2. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selepas mengenyam pendidikan di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Organisasi yang didirikannya cenderung mengarah ke bidang kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan daripada ke politik. Setelah berjalan sekian lama, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi besar yang memiliki andil terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui Hizbul Wathan, pada tahun 1918 Muhammadiyah dengan gigih membantu negara dalam melawan penjajah. 3. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim dikenal sejarah sebagai Menteri Agama pertama RI pasca kemerdekaan. Namun, ia memiliki peran yang krusial sebagai tokoh yang menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hal itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 petang selepas dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan RI. Paragraf pertama dari UUD Dasar 1945 yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya menuai keberatan dari wakil Protestan dan Katolik. Akhirnya dalam pertemuan yang digagas Bung Hatta sebelum sidang PPKI dimulai, Kiai Haji Wahid Hasyim mengusulkan mengganti kalimatnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan dikenal perannya sebagai Panglima Hizbullah. Pada umur 16 tahun berbekal ilmu yang dimilikinya, ia memutuskan merantau dari Sumatera Utara ke Batavia. Pada era pendudukan Daini Pon, Kiai Haji Zainul Arifin menggagas dibentuknya Laskar Hizbullah. Kiai Haji Zainul Arifin dan Laskar Hizbullah terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk pada saat agresi militer Belanda ke I dan II pada tahun 1945. 5. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama muda yang revolusioner. Dalam setiap dakwahnya ia kerap secara terang-terangan menentang penjajah. Hal itu menyebabkan ia kerap kena tangkap dalam sebuah perlawanan. Ketika Jepang menguasai tanah air, ia dibebaskan dari penjara dengan harapan bisa bekerja sama dengan pihak Nippon. Namun ia menolak perundingan dan mengatakan kepada santrinya bahwa fasisme Jepang lebih berbahaya daripada imperialisme Belanda. Atas penolakannya itu, pada tanggal 25 Februari tahun 1944, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid sehingga pertempuran tak terelakkan terjadi. 6. Pangeran Diponegoro. Nama Pangeran Diponegoro sudah tak asing lagi bagi kita. Selain gambarnya kerap eksis di dinding sekolah, Perang Diponegoro tercatat sebagai perang terbesar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang memilih mendalami ilmu keagamaan ketimbang hidup di keraton. Ia memimpin rakyat Jawa dalam pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Diponegoro pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. 7. Kiai Haji Nur Ali.
Kiai Haji Nur Ali sejak dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali dikenal sebagai ulama legendaris yang memimpin perjuangan lewat pesantren yang didirikannya. Sekembalinya dari Mekah ia mendirikan pesantren At-Taqwa. Lantaran kerap mengajarkan ilmu tentang keagamaan dan tekad melawan penjajah, pihak kolonial selalu mengawasi pesantren At-Taqwa miliknya. Saat Jepang menduduki Indonesia, ulama kelahiran Bekasi tanggal 15 Juli tahun 1914 ini memboyong santrinya untuk ikut dalam pelatihan militer modern. Hal ini dimaksudkan apabila dibutuhkan, mereka siap berjuang untuk menyongsong kemerdekaan. Terima kasih telah menonton video ini. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda meneruskan semua perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Selamat Hari Pahlawan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin.